Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman kelas 6C yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat tentu kepada dosen pengampu manajemen SDM Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar mata kuliah manajemen SDM dan pemakalah sudah siap. Sebelum itu sebagai seorang muslim mari kita membiasakan diri sebelum melakukan aktivitas untuk bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, silakan kepada pemakalah bisa dikondisikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afwan Ustaz, di sini sudah azan apa mau dilanjut? Apa nunggu azan, Ustaz? Ya, boleh nunggu azan dulu biar berkah. Ustaz.
Baik, baik saya lanjut. Oke. Baik, segala puji bagi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah, karena berkat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah manajemen SDM. Adapun maksud dan tujuan kami yaitu menyajikan beberapa hal yang menjadi materi dan makalah kami. Makalah ini membahas mengenai konflik dalam organisasi, ya. Anggota organisasi mempunyai keterikatan terhadap norma-norma dalam organisasi dan memiliki peranannya masing-masing. Nah, bukan hal umum jika di dalam organisasi ada perbedaan pendapat yang memicu konflik atau konflik memuncul ketika seseorang di organisasi mendapatkan peran yang tidak sesuai dengan perilaku peran yang tepat. Nah, namun dengan adanya konflik dalam suatu organisasi, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu, kami akan membahas tentang konflik yang tersedia di dalam organisasi dan caranya menyelesaikannya, agar konflik atau perbedaan pendapat tidak menghambat perkembangan sebuah organisasi tersebut. Nah, di sini ada pengertian tentang konflik. Nah, konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonis antara dua atau lebih pihak. Konflik didefinisikan sebagai sesuatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantungan. Yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Oke. Konflik antara kelompok tidak dapat dielakkan dengan organisasi. Nah, konflik ini bisa jadi baik atau buruk tergantung pada dampaknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Nah, konflik yang berguna mewakili konfrontasi antara kelompok yang meningkatkan dan menguntungkan kinerja organisasi. Konflik yang tidak berguna akibat dari konfrontasi atau interaksi antara kelompok yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konflik dinyatakan melalui kesah, gerak-gerakan, kegelisahan pada wajah, perilaku gagap, sikap bengong, duduk terbungkuk di kursi, melamun, melengus, dan ucapan-ucapan yang berketus. Beberapa manajer praktisi memandang konflik kelompok secara negatif dan mencoba untuk memecahkan atau menghilangkan segala jenis perselisihan. Para manajer ini berisikeras bahwa perselisihan dan memecah belah organisasi dan menghambat kinerja yang optimal. Mereka percaya bahwa konflik dapat dihilangkan atau dihindarkan dengan cara merekrut yang tepat, menetapkan uraian kerja secara hati-hati, menyusun organisasi dengan cara membuat mata rantai komando yang jelas, dan menciptakan aturan dan prosedur yang jenis untuk mendapat berlaku. Selanjutnya. Ini ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa pakar. Namun saya hanya satu yang saya tampilkan di slide ini, yaitu hubungan selain bisa menciptakan kinerja, hubungan selain tergantung bisa pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki keperluan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak memperagakan pekerjaan sama satu sama lain. Nah, itu menurut Gibson. Oke. Sedangkan ada menurut menurut Robin 1996, keberadaan konflik dalam organisasi ditetapkan oleh persepsi individu atau golongan. Jika mereka tidak
keadaan konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak benar. Sebaiknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah benar konflik, maka konflik tersebut telah dijadikan kenyataan. Sedangkan menurut Sotoner, membagi pandangan dijadikan dua bidang, adalah pandangan tradisional, old view, dan pandangan modern, cornet view. Nah, pandangan tradisional mengasumsikan bahwa konflik bisa dihindari. Hal ini dikarenakan konflik mengacau organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus ditiadakan. Konflik biasanya dikarenakan oleh kelupaan manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kelupaan ini, manajer sebagai pihak meminimalisasikan konflik. Nah, sedangkan pandangan modern, yaitu konflik tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan jumlah faktor, ya. Selang lain struktur organisasi, perbedaan tujuan seperti nilai-nilai, dan sebagian konflik bisa mengurangi kinerja organisasi dan beragam tingkatan jika terjadi konflik. Manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga bisa dibantu sama Reza. Gimana Reza Afifatul? Ya, baik Salman, mungkin sinyal Siska terkendala. Oh, udah. Dalam oke. Sudah. Satu lagi, Zah. Ya, dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang pandangan ini sangat menghindari. Demikianlah kenyataan konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya sebuah golongan atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan Mungkin bisa saya bantu ya. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai suatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari demikianlah keadaannya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya sebuah golongan atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan penentangan sama berat secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di golongan atau organisasi itu, sehingga akan menimbulkan konflik yang bertambah luhur. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik harus dihindari. Kemudian, pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun yang dijadikan persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi, bukan merusak tujuan organisasi. Karena konflik dianggap sebagai sebuah hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan sebuah hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan sebuah hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut. Misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi. Kemudian slide selanjutnya, yaitu jenis konflik. Ada dua pandangan ya. Yang pertama menurut Ranjabar ada dua, yaitu konflik individual dan konflik kolektif.
Merangkum dari Ranjabar, konflik sosial dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yakni konflik individual dan konflik kolektif. Konflik individual sendiri adalah konflik yang terjadi dalam mental atau diri seorang. Konflik ini dapat muncul karena adanya pilihan yang berbeda dengan kata hati. Umumnya konflik ini bersifat informal dan tersembunyi. Individu yang mengalami konflik ini biasanya melakukan tindakan negatif seperti melakukan sabotase, penipuan, dan lainnya. Contohnya seperti pencuri yang mencuri uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Di dalam dirinya, ia mengalami benturan atau nilai moral dengan tekanan ekonomi yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yaitu konflik kolektif. Adalah konflik yang pihak-pihak terlibat di dalamnya berjumlah lebih dari satu, serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Konflik ini memiliki dorongan kuat dibandingkan konflik individu. Sifat konflik kolektif cukup rumit karena memiliki benturan dari berbagai individu yang memiliki tingkat emosi yang tinggi. Contoh daripada konflik kolektif yaitu tawuran antar mahasiswa dari sekolah yang berbeda. Yang kedua yaitu menurut Ralph Dendorf. Ada 5. Yang pertama yaitu konflik peran. Dalam konflik ini, seseorang mendapati kondisi realistis yang berlawanan dengan perannya dalam kehidupan nyata. Contohnya, pekerja yang ditekan untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu konflik kelompok sosial. Terjadi antara kelompok sosial, antara perbedaan kepentingan dalam upaya mencukupi kebutuhan kelompok tersebut. Misalnya konflik antar keluarga yang disebabkan karena perbedaan kepentingan dalam keluarganya. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Pihak terorganisir memiliki kekuasaan yang lebih dalam menentukan kebijakan, sedangkan pihak yang tidak terorganisir tidak memiliki kekuasaan. Konflik ini biasanya terjadi saat melakukan aksi unjuk rasa, yakni polisi dengan massa demonstrasi. Yang keempat yaitu konflik antar satuan nasional. Konflik ini disebut sebagai konflik antar kepentingan organisasi. Konflik ini umumnya terjadi di dalam badan politik baik di tingkat RT, RW, desa, hingga tingkat nasional sekalipun. Kemudian yang terakhir yaitu konflik antar agama. Konflik ini terjadi karena adanya benturan intoleransi antar agama. Kemudian slide selanjutnya mengenai tahapan-tahapan proses konflik. Zaratul ini bisa minta tolong. Oke. Penting untuk mengetahui tahapan konflik yang dapat membantu kita untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian terkait setiap tahap konflik. Adapun tahapan konflik yaitu yang pertama pra-konflik. Pada tahap awal ini terjadi ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih yang kemudian menimbulkan konflik. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan di antara beberapa pihak sehingga menimbulkan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Kemudian konfrontasi. Pada tahap kedua ini konflik akan semakin terbuka. Apabila hanya satu pihak yang merasakan masalah, maka para pendukungnya kemungkinan akan mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu krisis. Nah, tahap ini adalah puncak konflik atau yang biasa disebut dengan klimaks. Pada tahap inilah ketegangan atau kekerasan akan terjadi dengan hebat. Bahkan ada kemungkinan bahwa komunikasi normal antar kedua pihak akan terputus. Mereka akan cenderung menuduh atau menantang satu sama lain. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu akibat.
Proses tadi akan menimbulkan suatu akibat, yaitu pihak satu ingin menaklukkan pihak lain dan pihak lainnya mungkin akan menyerah. Yang kedua, pihak setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan antar perantara dan menentukan jalan tengah. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pasca konflik. Konflik akan usai dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekuasaan. Konflik akan usai dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, berkurangnya ketegangan, kembali normalnya hubungan antara kedua pihak. Slide selanjutnya mengenai penyelesaian konflik. Ada 5 step, ya. Yang pertama yaitu avoidance or exit, mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya, dikarenakan keterbatasan kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Yang kedua yaitu correction, pihak yang bersangkutan menerapkan keinginannya kepada pihak lain. Step yang ketiga yaitu negotiation, semua pihak menyelesaikan konflik sama-sama atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang keempat dan 5 yaitu conciliation dan mediation. Conciliation yaitu menentukan semua pihak yang bersangkutan untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dan yang terakhir yaitu mediation, pihak ketiga membantu seluruh pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan. Baik, demikian mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih apabila terdapat banyak kekurangan. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada pemakalah. Zahratul ini boleh dibantu sebagai moderator biar hidup diskusinya. Yuk, makasih. Ya, silahkan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, itu ada dari Kak Ayu. Mungkin saya bantu bacakan dari Kak Ayu Widyaningrum. Itu saya mau bertanya terkait tentang konflik. Tadi kan sebutkan bahwasanya konflik antar individu dalam organisasi atau perusahaan adalah hal yang biasa terjadi. Namun bagaimana jika konflik di dalam organisasi tersebut merugikan diri kita? Menurut pandangan pemakalah apa yang harus dilakukan? Ya. Silahkan para pemakalah mungkin bisa dibantu jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ayu Widyaningrum. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayu. Bagaimanapun, selama kita masih di dalam lingkup kerja, mungkin menurut saya sebaiknya konflik itu diselesaikan, maksudnya dirundingkan. Terus dicari jalan tengahnya supaya kita sama-sama enak. Jangan sampai satu lingkup ruang kerja merugikan diri kita
sehingga kita sendiri kerjanya nggak enak. Jadi berusaha menyelesaikan konflik tersebut agar kita sama-sama enak aja sama yang bersangkutan. Itu sih menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman, Salman, Koko mau menambahkan, silahkan. Siska kayaknya mau menjawab tuh, Mungkin Siska mau mau jawab melengkapi. pertanyaan Ayu sih. Mungkin mau jawab pertanyaan Ayu. Nah, Ayu maaf ya. Nih, ini menurut aja sih. Nah, bahwa konflik dianggap sebagai sebuah peristiwa yang wajar terjadi dalam golongan atau organisasi, ya. Pas konflik dianggap sebagai suatu yang tidak bisa dihindarkan. Nah, karena di dalam golongan atau organisasi pasti terjadi perbedaan sebagai sebuah hal yang berfaedah. Artian mendorong meningkatkan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk memperagakan inovasi atau perubahan di dalam tubuh golongan atau organisasi. Yang mau menambahkan dari teman-teman? Ayu, gimana tanggapannya setelah disampaikan Ya, jawaban oleh pemakalah? Maaf, sinyalnya di sini gambarnya juga cuma ada 1-2. Besok pakai ganti ya, besok ganti. Minta wifi tetangga aja, Siska. Oke, mungkin saya mau sharing sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman, dari kawan-kawan yang lain. Terkait tadi ada permasalahan tersebut, konflik, ternyata di sisi lain merugikan diri kita. Kalau saya beranggapan gini, kita juga semestinya punya power ya, kemampuan untuk berbicara atau menyampaikan tadi dengan melakukan perundingan, atau mungkin disampaikan kira-kira nih kegelisahan kita di tempat kerja ya, disebabkan konflik mereka ternyata kita kena imbasnya. Kalau menurut saya kita harus bicara gitu, harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan agar nantinya bisa menjadi evaluasi mereka, perbaikan. Ya. Kemudian kedua, karena kan di tempat kerja yang namanya kenyamanan itu penting ya. Karena ketika kita nyaman, kita bisa lebih intensif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan di situ bisa melahirkan inovasi-inovasi yang baru, kinerja kita juga bisa lebih baik, efisien, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya kuncinya di situ, terus juga pastinya bisa dibicarakan melalui manajer. Tadi kan juga disampaikan oleh Reza, manajer ini punya peran penting kan ya, dalam melakukan perdamaian gitu, apalagi yang nggak salah tapi malah kena kejatuhan nggak enaknya, maka di situ perlu adanya power untuk kemampuan bicara gitu. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Perasaan nggak bisa dibohong. Ayo keluhan-keluhannya di tempat kerja boleh sampaikan. Tapi biasanya penyelesaian cuma pas lagi dirundinginnya doang, Pak. Live-nya mah kagak. Realitanya mah enggak. Jadi SDM-nya mau nggak mau pasti nggak nyaman juga kerja. Jawaban akhirnya tadi yang kayak Ayu bilang, cari tempat kerja lain. Kalau emang instansi terkait nggak bisa menyelesaikan gitu. Kalau baikan di depan lagi dirundingin gitu mah, baikan aja gitu. Cuman hati kan nggak ada yang tahu. Tapi nanti Namanya hati nggak ada yang tahu ya. Betul, Zah. Itu pengalaman. Berarti Makanya nyari tempat kerja yang lebih kan namanya hati manusia emang benar nggak ada yang tahu. Di mulut memang ikhlas, baik, tapi asal aja jadi curhat. ya intinya kan kita berusaha untuk bisa totalitas gitu. Walaupun memang
yang penting kuncinya susah, memang sulit, tapi minimal yang mendominasi di dalam hati kita itu rasa ininya lah, saling legowo, saling memaafkan gitu. Ya kalau 60-40% nggak apa-apa dah gitu. Jangan sampai, rasa nggak mau memaafkan itu lebih besar, itu bahaya gitu kan. Itu mungkin perlu Tapi adaptasi. kalau di dalam kerja harus ada sikap namanya sikap profesional. Nah, harus karena sikap profesional itu kan bisa meningkatkan kinerja ya. Kalau kita menyikapkan ego kita, kita akan terus-terus prasangka buruk terus sama dia gitu. Nanti yang ada kerja jadi nggak mau sama dia gitu. Sikap egonya atau egoisnya ditingkatkan dulu. Setelah selesai pekerjaan boleh deh, itu terserah hati masing-masing. Yang penting sikap profesional. Oke, saya boleh tanya nggak? Boleh nambah pertanyaan? Sharing pemakalah, Siska? Boleh, teman. Oke. Terkait ini, kalau di Jakarta kan kita sama-sama ketahui ya, banyak orang-orang yang merantau ya, bahkan dalam data juga kan lebih mendominasi tuh orang-orang di wilayah-wilayah Indonesia yang memang merantau ke Jakarta gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jadi di tempat kerjaan kita ada rasnya macam-macam, agamanya macam-macam, ya kan? Nah, yang mau saya tanyakan kan tadi, salah satu solusi ketika sudah terjadi konflik itu kan dari manajer. Kalau sekiranya ada nggak mungkin dari pemakalah, eee, itu gimana sih caranya manajer agar mencegah gitu, bukannya pas sudah terjadi ya, tapi mencegah ya dengan kita bekerja dengan orang-orang yang sikapnya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda gitu, bahkan, seperti itu. Nah, kemudian kalau memang salah satu kuncinya di manajer yang mengelola atau memanajemen dari kondisi karyawannya, nah itu mungkin bagaimana mensiasati dari manajer agar mencegah, ya belum terjadi ya, tapi mencegah agar tidak ada konflik di antara, eee, ketika kita melakukan pekerjaan gitu. Kalau dari pemakalah seperti apa? Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Salman. Mungkin nggak semuanya ini ya, Man, apa ya namanya? Justru kadang konflik itu gimana ya? Nggak cuma dari manajer aja yang bisa iniin. Justru dari teman-teman kita nih, kan kita yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari Jawa, Jakarta gitu. Sebenarnya kalau konflik yang maksudnya nggak yang sampai ke manajer gitu ya. Sebenarnya itu yang bisa ngontrol emang diri kita sendiri sih. Maksudnya perang antar pribadi itu sama mereka gimana, cara menyikapi kitanya gimana. Mungkin menurut saya sih lebih ke, ya kata Salman tadi, lebih ke narima legowo, emang niatnya ya udah profesional kerja aja gitu. Mungkin nanti berjalannya waktu juga bisa akur lagi, baik lagi. Cuma kalau sampai ke manajer, mungkin seperti yang saya lihat nih di tempat kerja saya, manajer emang turun tangan, nanti mengumpulkan nih 2 orang tersebut yang sedang konflik, nanti dibicarakan bertiga, seperti itu sih cara. Kalau itu udah terjadi ya. Kalau misalkan belum sih biasanya ini sering kayak kumpul-kumpul gitu. Nanya gimana sih ini, apa kurangnya gitu-gitu. Biasanya lagi ada masalah apa, biasanya ditanya, misalkan kalau saya lagi mungkin merasa pusing gitu ya, kayak banyak pikiran, ditanya, "Kenapa Reza?" gitu, kayak ada masalah apa masalah pribadi, apa masalah kerjaan gitu. Biasanya sih manajer saya nanya gitu, Man. Mungkin beda-beda tempat ya, di tempat saya seperti itu. Gitu. Mungkin teman-teman yang banyak kan di sini tempat kerja gitu, bisa saling sharing, saling membantu menjawab pertanyaan Salman. Ya benar kata Monik itu, saling menghargai perbedaan satu sama lain, kepribadian. Iya baik, berarti tadi kalau saya dengar dari ceritanya Reza, lebih ke persuasif personal ya, maksudnya ketika manajer
melihat kita mungkin sedang kelihatan ada masalah gitu. Secara maksudnya secara individu, secara personal gitu. Ya, makasih jawabannya. Mau ikut menambahkan nggak? Ya, silakan. Halo? Ya, kedengeran, jelas. Cakep suaranya. Soalnya speakernya rusak. Kedengeran. Ya, kadang ini ya, kita berpikir lebih meredam konfliknya. Sedangkan masalah itu masih ada gitu. Ada orang yang ingin udahlah pindah aja. Padahal di tempat yang baru pun pasti bakal ketemu dengan konflik. Ada pula orang yang berpikir ya udahlah profesional kerja. Padahal pada kenyataannya anak milenial itu lebih kepada kenyamanan. Oke, kita mikir kita kerja gitu profesional, tapi kita gak nyaman. Itu sama aja kita mau resign. Malah semakin masalah itu menumpuk, semakin kita pengen resign gitu. Jadi gimana solusinya dari masalah ini? Kalau menurut aku, kamu tuh butuh pekerjaan. Maksudnya kerja itu untuk menghasilkan uang, untuk biaya atau yang lain. Tapi belum tentu nanti di tempat kerja yang lain, biasanya kalau kita memang butuh uang, itu di tempat kerja itu gitu, dapat gaji yang sama di pekerjaan yang kita tinjau gitu. Nah, kalau memang kenyamanan itu tergantung dari kita. Mental ya suaranya ya? Iya, freezing, membeku. Baik, ada yang mau menambahkan? Saya coba nambahin dikit, Ya, Salman. silakan, Pak Naga. Dari pertanyaan atau jawaban dari teman-teman itu kan kalau saya lihat lebih cenderungnya pada dari perspektif kitanya gitu ya. Artinya dari perspektif antara middle management atau lower management gitu. Jadi kita perspektifnya dari manajemen middle ke bawah gitu. Kadang karena kalau dari top manajemen itu kadang justru konflik itu bagus. Salman kedengeran ya? Ya, yang saya tahu malah justru konflik itu ada ilmunya namanya manajemen konflik. Ya. Justru manajemen itu diciptakan karena apa? Kalau karyawan itu akur, terus guyup semua gitu, itu malah rawan terjadi korupsi, rawan terjadi penyimpangan. Justru kadang konflik itu malah kalau dari top manajemen itu malah diciptakan. Justru itu untuk mengontrol supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sehingga memang tadi kenapa tadi juga pertanyaan Ayu gitu seperti kok seperti biasa gitu ya. Karena memang dari perspektif tertentu konflik itu memang diciptakan gitu supaya jangan akur. Apalagi misalnya daerah divisi-divisi keuangan gitu. Kalau karyawannya itu nggak diciptakan konflik bisa malah terjadi korupsi. Kira-kira gitu ah. Ini tiap waktu panas nih. Musim panas mulu di kantor. Oke, baik, makasih Pak Naga buat tambahannya. Gimana untuk yang lain-lain? Apakah masih ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Oke, wajah-wajahnya udah hatam semua nih. Oke, boleh mungkin dari Reza disimpulkan, nanti setelah itu bisa ke dosen pengampu. Ada yang mau ditambahkan? Disampaikan?
Mungkin cukup deh, Man. Udah mungkin teman-teman juga udah mengerti gitu. Mungkin tambahan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen aja. Mungkin ada tambahan dari beliau. Baik Ustadz. Insya Allah berarti beliau ya. Simpulin dong, simpulin. Silakan Reza, diberikan kesimpulan dulu. Boleh dikolaborasi sama Siska. Silakan. Ya mungkin kesimpulannya konflik mungkin kalau dipandang dari segi kita gitu ya, mungkin memang harus ada penyelesaian. Namun seperti jawaban Koko tadi bahwa ternyata konflik memang kadang sengaja dibuat mungkin karena untuk kebermanfaatan tujuan nantinya, seperti itu yang bisa dapat kelompok kami tarik kesimpulan dari diskusi makalah materi hari ini. Begitu Ustaz. Oke. Ini siapa? Siska Susanti dan Reza ya? Yang tadi kan? Ya, oke, menarik ya. Karena memang judul hari ini provokatif, betul ya? Provokatif karena konflik gitu, ya kan? Saya udah duga nih, ini kan Mas di sini orang baik-baik semua, orang ustadz ustazah. Konflik itu ya pasti negatif, betul nggak? Gitu. Benar, saya duga benar ya, pasti wah konflik ini nggak bagus gitu. Untung ada orang tua kayak saya, Pak Naga gitu ya. Yang sudah tahu asam garam kehidupan gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan itu kan ujung-ujungnya bisnis, betul nggak? Misal contoh nih, yang manajemen pendidikan aja, manajemen pendidikan contoh. Ada kepala sekolah, biar gampang aja nih. Ada guru, ada yayasan, konflik nggak kira-kira? Halo? Konflik, Ustaz, Konflik pasti Ustaz. Jadi Konflik, gitu. Dan pasti yayasan punya kepentingan, guru punya kepentingan, punya, siswa punya kepentingan, punya, orang tua punya kepentingan. punya. Lagi saya mancing-mancing aja nih, ya. Orang tua punya sudut pandang, punya. nah siswa juga sudut pandangnya beda. Beda. Yayasan juga punya tujuan. Punya. Tujuan ada. Nah, Kepsek juga punya tujuan tersembunyi. Nah, udah, nggak usah diterusin udah, ya kan? Ya, yayasan pasti pengen untung. Betul. Nah, orang tua pengen bagus, murid pengen seneng, guru pengen naik gaji. Nah, kepentingan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda akan muncul konflik, betul? Ya, lagi secara keluarga, istri sama suami, ya beda kepentingan, beda psikologis, beda pola pikir, beda pendidikan, Beda banget. sering berantem, betul? Nah, lagi, Betul. nah, kencang banget Bu Siska tuh ya, kelihatan. Tapi kan kalau nggak berantem kan nggak asik Mbak Siska. Masa adem aja. Ujung-ujungnya baikan kan. Nah, ujungnya baikan kan? Iya. Maklum Ustaz, Kan. apa baru nikah. Ya, baru kaget ya. Waktu taruh begini, waktu nikah begini, betul?
Ya. Betul, sifatnya beda. Punya bayi begini. Betul ya? Nah, Betul, Ustaz. makanya kan nikah itu ibadah yang panjang, makanya pahalanya juga besar kan gitu. Mengajar juga yang panjang, udah jadi profesi kita, pahalanya gede. Ya nggak mungkin nggak ada konflik, itu yang paling penting. Kecuali orang sama, ya. Kalau semuanya sama, ya repot juga. Emang kita minion, ya. Minion udah nonton belum? The Minion, ya. Kayak minion gitu ya. Kita apalagi makhluk yang disebut konflik. Nah, sekarang ke bisnis. Bisnis itu ya dari kata ekonomi, dari bahasa Yunani oikos nomos, artinya ekonomi lebih untung. Jadi ujung-ujungnya duit. Ya. Jadi perusahaan besar duit. Perusahaan kecil duit, termasuk lembaga pendidikan, dibilang dakwah, di bidang sosial ya. Kalau sama guru udah kita ibadah gitu ya, giliran duit bos turun, nah, yayasan yang ngembat kan gitu, ya kan? Ya ini jujur aja, ujungnya apa? Profit. Nah, Ustadz juga sama, udah punya duit beda urusan, ya. Nah, beda. Kadang-kadang orang akan berbeda-beda di sini. Udah clear ya. Jadi itu yang disebut dalam perusahaan itu stakeholder. Nah, stakeholder. Jadi perusahaan itu ada stakeholder. Itu konflik udah. Jadi udah bayangin ya. Kalau stakeholder itu perusahaan itu ada yang namanya shareholder, pemegang saham. Nah, makanya komisaris kalau di PT. Nah, saya komisaris nih. Kalau di yayasan tuh pembina. Pembina tuh yang punya yayasan. Pembina tuh komisaris. Di bidang yayasan itu lembaga sosial, nirlaba gitu ya, tetap aja duitnya banyak kan gitu. Nah, pembina tuh bisa ganti ketua yayasan. Hampir mirip juga kalau PT itu pakai stakeholder, pemegang saham, direktur, ketua yayasan. Udah clear ya. Jadi kadang-kadang yayasan juga punya saham juga di situ. Konflik lagi, ya. Guru kan naik-naik gajinya, ya kan. Ngejerit itu tuh guru, perasaan tuh ada duit tuh kan begitu. Nah, jadi kepentingan kaitannya dengan total revenue kurang total cost profit. Nah, jadi ada yang kepentingan inilah yang membuat terjadi konflik. Kadang orang juga nggak mau konflik. Contoh, ini baru ngomong sekolah ya, karena ini pendidikan ya. Gimana supaya guru nggak minta naik gaji kan gitu, ya kan? Ya, yayasan bikinlah konflik, betul nggak? Nah, kalau di pemerintahan dibikin konflik juga ada. Terus perang, nah ini Ukraina sama Rusia, ya kan? Konflik nggak? Konflik. Perang terus diciptakan nggak? Iya, harus diciptakan terus. Perang Afghanistan, ya, Israel, perang Suriah, perang macam-macam. Ujungnya apa? Jualan senjata. Gitu. Kalau nggak ada perang, jualan senjata laku nggak? Tidak, Ustaz. Enggak. Dan bisnis senjata tuh ya besar gitu. Makanya kalau nggak ada yang berantem, tadi Pak Naga bilang nggak seru, nggak ada perputaran ekonomi begitu. Ya, jadi ini harus dilihat dari sisi ini dulu ya, manajemen konflik ya. Oke, baru saya kerucutkan lagi ke mana, ke organisasi kecil, ke perusahaan seperti sekolah gitu ya. Bagaimana konflik itu terjadi? Oke, teman-teman tadi udah bagus tadi presentasinya. Jadi saya udah nggak nyentuhin lagi masalah teori. Yang penting nih nanti seluruh presentasi ditaruh di grup. Oke, nanti kalau nggak ngasih grup, jangan salahin saya kalau nanti soalnya saya nggak ambil dari PowerPoint Anda, saya ambil dari tempat lain. Paham nggak? Ntar nggak tahu jawabannya, nah rasain deh. Saya akomodir dah slide Anda gitu ya, supaya nanti saya tambah. Saya tetap nambahin terkait dengan buku-buku. Oh, atau ini, saya kemarin ngisi tentang culture code dari bukunya Daniel Coyle ya. Udah tahu belum?
Saya kirim dah. Saya kirim PowerPoint ini ya. Saya kirim dulu, takut lupa. Ya, Ustaz. Nah, ini Culture code. culture code itu, ini sekarang udah ngomong solusi ya. Tadi kan ngomong konflik itu terjadi. Saya kasih tahu solusinya apa gitu. Saya ngambil dari buku manajemen gitu ya. Saya kan suka nyari-nyari resensi buku gitu ya. Nah, ini saya kasih bukunya Daniel Coyle ya. YouTube-nya mau nggak YouTube-nya? Mau. Boleh, Ustaz, biar sepaket. Nah, cuman ntar muka saya lagi nongol, nggak bosan ya? Mudah-mudahan ya. Ya, Ustaz. Gitu dah. Nah, culture code, cerita dikit ya. Udah saya langsung kasih tuh. Jadi ini buku-buku S2 yang saya kasih loh gitu. Cuman saya coba olah dengan bahasa simple. Dan penelitiannya terbaru ya. Kayak misalnya ini saya share dulu ya sebelum masuk ya. Ini ada presentasi lagi nggak, Kak Salma? Gimana Zahratul ini? TJ info. Ya, nggak ada Bang, karena kelompok setelahnya belum ada tanggapan lagi, Ustaz. Oh ya. Tapi nggak konflik kan? Nggak. Kemungkinan pekan depan baru 2 kelompok, Ustaz. Oh, berarti pekan depan libur kali tuh. Masih tasrik. Masih nyate gitu ya, nyate. Yes, Ustaz. Saya share dulu. Itu yang culture code baca aja dulu deh ya. Ini yang dari saya dulu nih. Nah, ini dia nih. Nah, jadi ada konflik udah tahu ya. Nggak cocok secara emosi, individu, kelompok, sehingga apa? Musuh, pertentangan gitu ya. Tapi biasanya hidup itu dari konflik-konflik. Dan biasanya kalau Anda sekarang dapat konflik, Anda harus biasanya itu mau naik kelas tuh gitu. Ya, ada yang berantem sama adiknya, ada sama suaminya gitu ya, ada sama temennya gitu ya. Jadi kita makin dewasa gitu, ya. Makanya nanti masuk ke arah maturity nanti. Baik teman-teman sekalian, jadi ada konflik apa ya macam ya. Saya rasa nggak mungkin ada orang yang nggak berantem, ya. Nah, tapi makin ke sana, makin kita belajar, makin kita paham, insya Allah makin bagus. Sumbernya nih, lingkungan, pribadi, komunikasi, struktur, ada individu maupun kolektif. Nah, siapa yang tahu asertif? Ada asertif itu apa asertif? Ada yang bisa jawab? Hah? Asertif itu apa ya, yang ungkapan gitu yang diomongin tapi kita ungkapin susah kata-katanya Ustadz. Aduh, itu dia tuh konflik juga itu di dalam otaknya. Ya, pokoknya kayak gitu. Ayo apalagi lawan kooperatif Zat. Enggak. Ya, lawan berarti kan kooperatif kan akomodatif, mau kerjasama gitu ya. Ya kan? Nah, ini kan kalau asertif itu tegas, betul nggak? Ya, tegas, pokoknya begitulah masalah komunikasi. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ini kan matriks ya, kalau orang kooperatifnya rendah, asertifnya rendah, ya kira-kira gimana nih? Avoiding, apa avoiding? Dihindari, menghindar. Kalau dia asertifnya tinggi, ya kooperatifnya rendah, oh berarti galak dia, betul nggak Pak? Ya, orangnya competiting, nah, bukan kepiting, competiting, bawaannya kompetisi mulu. Ya. Nggak boleh ada orang yang lebih tinggi dari gue, gitu. Kalau dia jadi manajer, dia namanya kalau dalam bukunya C. Maxwell itu model katup. Tahu nggak katup? Katup tuh kalau dia levelnya 6, kalau ada anak buahnya levelnya 7 digetok. Tahu digetok, turun loh. Nah, gitu. Ada yang gitu? Ya, jadi
Itu kalau di ASN gitu, kalau ente belum 4-50 tahun nggak boleh naik walaupun ente pinter. Betul nggak? Itu sebabnya jangan kaget anak-anak milenial dulu zaman saya Panaga, wah impian banget masuk ASN. Sekarang Mbak, ribuan anak milenial mundur. Karena dia pikir ngapain gue jadi ASN, umur 26 juga gue bisa kaya gitu. Dan nggak mau capek gitu, karena anak milenial itu kan pengennya kerjanya dikit, pakai jempol, rebahan, duit banyak, nggak mau disuruh pacara, apalagi disuruh pindah ke IKN baru, ya, ibu kota baru, mikir deh, kan slogannya gini, ngapain mikirin pensiun umur 60 ya, lebih baik saya bisa kaya di usia 20. Nah begitu, beda sama kita mah sabar nungguin pensiun gitu kan. Nah, terus ada juga ini nih Tat, ya. Ini bagus nih, dia orangnya ngalahan, akomodating, iya. Nggih. Suwun. Nah, ini dia nih, ya. Nggak punya apa ya? Nggak punya ketegasan. Nggak enakan. Nah, nih, ya. Dia nggak demen juga, iya. Baik, Pak, gitu. Akomodatif. Ada gak yang begini di kantor? Ya. Padahal siapa tuh di situ tuh? Angkat tangan deh tuh. Akomodating, tapi dia nggak bahagia. Sebenarnya di konflik pribadi gak dia? Gitu. Gimana kamu? Lembur ya sampai jam 2 malam? Siapa? Wah, padahal sih batinnya meronta-ronta gitu ya. Ini model apa Pak? Nah, ini dia nih. Konflik ini. Nah, terus yang bagus ini kan gini nih, collaborating. Nah, nanti yang collaborating itu baca di buku, ya kemarin saya pernah kasih 360 derajat leaders. Kolaboratif. Nonton nggak YouTube saya? Udah pernah dikasih Pak Salman? Lupa ya? Masih saya kasih lagi nih. Ya. Nah, leader 360 derajat. Collaborating itu, the leaders must be able to collaborate with top to the boss, and then to down, subordinates, and then peer to peer among departments, that you have to be like a circle 360 degrees leaders. Jadi leader yang baik adalah kolaborasi, bisa kerjasama ke atas, kerjasama ke bawah, kerjasama peer to peer. Nah itu ilmu jadi capsek kayak begitu. Dia bisa bergaul sama OB, bisa bergaul sama dinas, bisa gaul sama guru, bisa kolaborasi antar kepala sekolah. Nah itu, ya. Ada gak ininya? Pak Salman ketemu belum? Udah Sat, udah. Udah. Ya. Ntar baca tuh, kali aja keluar UTS, UAS. Ya. Plus YouTube ya? YouTube-nya ada kan? Kalau kemarin terakhir YouTube saya belum. Nah, oke, YouTube-nya belum ya? Saya kirim ya. Nah, itu di buku itu dibahas di buku 360 derajat itu dibahas di PPM S2 MM tuh yang di Cikini itu, buku J Maxwell tuh. Nah, 360 derajat itu udah saya bikinin tuh. Waktu saya lagi ceramah di HN itu. Ya. Nah, dikasih YouTube-nya share lah biar dapat pahala gitu kan. Siap, Sat. Oke. Daripada baca bukunya capek, saya bikinin. Terus tadi buku Culture Code. Nah, jadi gimana solusinya? Nah, gini. Ini saya lewatin aja. Nih dia nih. Keluhan konflik. Nah, buat standar nilai. Jadi Anda punya nilai dulu. Idealnya apa nih? Idealnya Departemen SDM gini, marketing ini. Makanya ada yang disebut namanya Key Performance Indicators. Karena ada orang yang bagus, ngomongnya halus, nyenengin orang, prestasi nol, ada. Ada yang ngeselin tapi prestasinya bagus. Ya, indikatornya apa gitu loh. Gitu. Jangan sampai juga tadi bilang nih orang adem, akomodating, tapi juga
nggak bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Ada yang kerja steady. Nah, itu kalau ada alat ukur tuh dominant, influence, steadiness itu ada alat toolsnya tuh di manajemen SDM. Ya, dulu saya pernah pakai tuh. Ya, setiap orang ada yang dominance, ada yang influence gitu ya, dan seterusnya. Banyak alat tools lain. Sehingga kita bisa mapping konflik. Konflik itu bisa di mapping. Pasti orang punya apa namanya ya? Interest gitu ya. Coba Anda perhatikan banyak yang interestnya masalah kepentingan pribadi. Masukin lagi ke teori Maslow, ada yang interestnya physical, security, dia pengen tampil hebat, sampai self esteem. Tapi ujung-ujungnya kebanyakan adalah kalau nggak kedudukan, yaitu finansial. Gitu. Ya, saya coba deh. Rata-rata berantem, rata-rata duit ya. Ya, ujung-ujungnya duit. Termasuk berhenti juga, Bu, ya. Saya mau berhenti, kadang-kadang jadi guru mau berhenti, nggak terus terang gitu, bilangnya gaji kurang gitu ya. Ada alasannya apalah gitu ya, karena saya kan harus gini. Harus tahu tuh sensitif tuh ya. Yayasannya juga kadang serakah juga, dapat duit banyak ya kan, nggak dibagi ke bawah ya, mau nggak mau ntar guru yang bagus pada keluar satu persatu ya. Konflik kan sebenarnya gitu. Jadi konflik ada yang nggak lucu ya. Problem solving ya, analisis konflik dan akhirnya punya solusi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya bilang. Jadi 3 hal ini yang biasanya muncul konflik ya. Masalah time, ya. Masalah waktu. Perhatikan tuh kalau lagi ngadepin konflik itu masalah time ya. Banyak gak konfliknya bertahun-tahun? Halo? Iya. Berantemnya konfliknya awet. Ya, oke. Konfliknya konsisten. Konsisten. Istiqomah. Konflik istiqomah lama. Baru suami istri konfliknya lama. Wah, itu tinggal nunggu aja. Diem. Nah, kalau ditanya, bingung, saking bingungnya banyak masalah. Kamu kenapa bercerai? Ya mau cerai aja. Nah, udah nggak bisa ngomong lagi. Karena terlalu lama time masalah itu. Betul nggak? Nah, gitu. Sehingga apa? Quality-nya, tingkat kompleksitas dari masalah tersebut. Dan akhirnya bisa jadi konflik ini bisa nggak merugikan perusahaan, merugikan organisasi, bisa, kosnya tinggi. Pokoknya dia kalau kerja bareng nggak mau, gue kalau ditugasin luar sama dia nggak mau, gue kalau sama dia seruangan nggak mau, waduh ini repot ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, kembali ke mana, ke talent code. Nah, lihat tuh tadi slide dari saya. Jadi sedikit aja saya. Jadi dalam buku talent code itu sudah lihat ya di slide ya. Nah, yang saya belum ini nih. Sebentar. Boleh nanya? Udah download belum? Udah ya? 48 halaman nih. 48. Iya, set 48. Ya. Ini waktunya santai kan nih? Saya udah santai nih kalau malam mah santai. Nah, saya sedikit aja deh. Nah, ini ganteng banget dah tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas, Sat. Tahun Jelas ya? berapa tuh?
Wah, ini enggak, berapa few years ago. Nah, kelihatan. Oke, jadi gini, dalam buku ini ya, Culture Code, jadi tim yang hebat itu bukan diisi oleh orang hebat, kan begitu, betul ya? Sekolahanku mah gurunya hebat-hebat, belum tentu yang gurunya hebat sekolahnya hebat, ya. Tapi yang paling penting adalah bukan tim yang hebat, tapi interaksi yang hebat di antara tim itu, gitu ya, clear ya. Nah, makanya saya tadi tim yang hebat itu berisi orang-orang yang tapi interaksi. Nah, ini bukunya Daniel Cole, ini New York bestseller gitu ya di sini. Jadi, ini kan kayak konflik ya teamwork. Nah, saya langsung aja. Dia ada riset di sini nih, landasannya surat As-Saff ya. Nah, ini dia nih. Oke, sudah tahu nih ustadz-ustazah semua ya. Sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh gitu. Ya. Makanya kemarin saya kasihkan piramida Edgar ya. Edgar Schein yang mengatakan bahwa landasan teologis itu penting dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya kita lembaga Islam, wajar kita bawa Al-Quran dan hadis, karena memang itu landasan asumsi. Kalau Anda kerja di perusahaan Kristen juga, Anda akan susah sholat karena pasti dia punya kepentingan. Siapa? Pemilik gedung gitu ya, pemilik saham. Ya, saya ada yang tempat tokonya musolahnya bagus, ya ternyata Muslim yang punya gitu. Saya kemarin sempat nyari sholat maghrib di Ace Hardware, Bang kok ada musola nggak dikasih? Saya omelin, ini gimana ya lu kayak Indonesia buka, kenapa nggak ada musola gitu kan? Ya gimana ya Pak gitu, ya kan? Nah, berarti yang punya ini ya bukan Muslim ya gitu. Iya Pak bener, ya udah wajar dia punya kepentingan gitu. Ya kita nggak boleh ngomel kan gitu. Oke, nah dia bilang begini, 3 hal untuk menguatkan tim. Ya, pertama, ya tim itu harus merasa safety itu. Nah, nanti boleh saya kirim videonya deh. Ini singkat aja, ya. Yang kedua, merasa vulnerability. Harus ada rasa empati dan juga establish purpose. Ya, harus punya tujuan. Ya. Jadi kalau organisasi harus punya tujuan. Bagaimana untuk menghindari konflik? Pertama, bikin rasa aman dan nyaman. Nah, ini yang saya bilang Edgar Schein models. Ya, oke. Makanya wajar nggak? Ya, ketika kita lihat pertama, saya ke pendidikan lagi. Kenapa pesantren atau sekolah dasar Islam terpadu, ya, itu membuat anak-anak bisa hafiz Quran? Ya, ya karena apa? Kedalaman ruhiyah gurunya. Ya, gurunya harus kuat tahajudnya. Ya, harus hafal Quran dengan sepenuh hati. Ya, karena nggak mungkin dia bisa menciptakan anak hafiz Quran kalau dia nggak yakin. Dianya tidak menjalankan apa yang dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan ini biasanya dalam organisasi nggak kelihatan. Gitu. Yang kelihatan adalah tahu-tahu anak-anaknya baik, sopan, ya. Kalau di pesantren tuh hormat, adabnya bagus, ya itu artefak itu akibat muncul. Tapi kan bagaimana proses basic assumption dan exposed values. Nah, jadi saya sampai sini aja nih. Jadi Daniel Cole menemukan bahwa sebuah tim sukses adalah bukan kemampuan individu, tapi interaksi kelompok. Ya, ada risetnya dulu, ada risetnya. Ini dia nih. Ya, building safety, self vulnerability, dan establish purpose. Nih. Nah, ini kan masuk lagi tuh. Ya, saya kasih juga ini yang memang dicari orang. Ya. Cuman kadang-kadang konflik kita banyak di sini nih. Duit aja nih. Nanti kalau udah kayak Raffi Ahmad, duit udah nggak banyak, udah banyak ya, jadi sultan. Mungkin nggak ribut ini udah
Ributnya apa? Relasi, penghargaan, ya, rebutan mobil, ya kan gitu. Mobil berapa? 2 miliar, gue beli dia 3 miliar, udah begitu. Kenapa? Reputasi. Kalau kita kan fungsional ya, udah aneh-aneh lah berantemnya lah, gitu ya. Nah, oke, nah, ini saya lewatin. Nah ini dia nih. Jadi ada riset begini, ya. Ada mahasiswa bisnis, nah kayak anak PAI lah, gitu kan pinter-pinter nih hebat, ya. Kemudian ada kelompok anak TK. Nah, dua kelompok ini dikasih competition, ya. Competition namanya Marshmallow Challenge. Do you know marshmallow? Tahu gak marshmallow? Yang makanan itu, Ustaz. Iya. Marshmallow. Terus apa lagi tuh? Spaghetti. Nah, Iya. coba nanti dibikin kompetisi di UIJ. You have to make competition by using marshmallow, spaghetti yang belum dimasak, oke, for team 5 to 8 participants, each team given marshmallow challenge to set, ya, like 20 sticks of spaghetti, 1 yard tape, ya, 1 yard string, ya, ada solasi, ada benang kasur, ada only 1 marshmallow. Nah, gitu ya. Tugas Anda adalah you have to make a tower as tall as possible. Ya, Anda harus membuat menara setinggi mungkin dengan 20 stick spaghetti. Apa yang terjadi? Kelompok mahasiswa, nih, anak-anak kelompok nih, PAI nih, langsung diskusi gak kira-kira, Pak? Diskusi, betul gak? Iya. Nah, langsung Pak Naga ngomong, biar saya yang mimpin. Ya, gitu. Teman-teman, lagu kan gitu. Gitu Tat ya. Udah, tuh kan patah, gitu kan. Ada yang patah, lu sih, gue bilang pelan-pelan, wah udah berantem. Langsung baper gak? Baper kan? Nah, terus bilang, yaudah, lo kerjain sendiri, gue nggak ikut. Tuh kan lo juga matain juga, bak. Apa yang terjadi, Pak? Konflik kan? Nah, anak TK dengan kepolosannya, nah kita lihat ya. Ya, yang penting ya Pak Naga, Pak Salman gitu ya. Anak TK tuh asik ketawa kan, cekikikan gitu. Ayo, aduh patah kata gitu. Oh ya nggak apa-apa, yuk kita bikin bareng. Nah, ya, apa yang terjadi? Ternyata yang lebih hebat membuat spaghetti tinggi adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak merasa aman dan nyaman. Tuh, berarti dibikin nyaman, nggak baperan, ya. Fokus pada interaksi, bukan kompetisi. Fokus pada tujuan. Ternyata towernya bisa 2 kali lebih tinggi. Jadi membuat rasa aman itu menurut Daniel Cole penting. Yang kedua, saya agak cepat saja, dibuat. Nah, ini juga gini nih. Nah, tim buruk pasti ada. Nih saya taruh biang kerok. Bapak, di buku itu si Daniel Cole bikin ilustrasi yang namanya Nick dan Jonathan. Nick itu biasanya anak orang bandel, gitu, nama-nama Nick gitu ya. Kalau Benyamin tuh biang kerok, Jonathan tuh nama baik. Kalau di Indonesia mungkin Bambang, Salman mah anak baik. Nah, Naga tukang berantem tuh Naga biasa. Pak Ilyas anak baik. Canda ya Pak gitu. Nah, jadi biasanya yang namanya biang kerok itu menular gak Pak? Menular, Ustaz. Iya. Menular. Itu kadang-kadang sengaja ditaruh tuh biang kerok satu Pak. Nah, dalam buku ini, ini saya nih. Oke. Ya. Ternyata ya, biasanya kita kan dulu kalau bolos gitu ya di sekolah gitu ya,
ngikutin temen kan gitu. Tapi juga ada Jonathan yang ada yang yuk bolos, ada juga yang jangan bolos, kita harus belajar gitu. Nah, itu ada model Jonathan gitu. Ya, jadi biasanya orang yang kayak Nick ini harus segera diisolasi gitu ya. Nah, begitu dia masuk, harus datengin si Jonathan gitu ya. Ibaratnya gitulah. Saya sedikit aja di sini. Nah ini dia nih. Ini juga dikasih nih slow-nya nih, cara apa namanya membuat meaningful conversation ya. Dikasih trust. Jadi ketika punya jadi direksi, saya suka dengan caramu kerja, I'll trust you. Gitu. Itu ada teorinya namanya Profesor Robert Rosenthal. Dia ada teori harapan. Teori harapan ini, pentingnya kita percaya kepada bawahan kita. Jeleknya seorang pemimpin adalah dia semuanya mau ngerjain sendiri. Banyak nggak Pak? Ketua yayasan turun semua, betul nggak? Kepala sekolah ngerjain semua. Ada nggak yang begitu Pak? Ya. Dia nggak percaya, show trust. Nah makanya Robert Rosenthal itu menguji pada 2 ekor tikus. Ya, tikus pertama dia bilang tikus payah labirin. Yang kedua hebat labirin. Ya, tahu labirin kan, mezzanine gitu ya. Apa namanya? Yang muter-muter maze kalau bahasa Inggrisnya. Ternyata tikus yang payah labirin, dikasih nama payah labirin, itu dia muter-muter nggak bisa keluar labirin sampai mati. Nah, yang hebat labirin, dia bisa keluar labirin itu dengan mudah. Tapi ternyata dalam penelitian itu sebenarnya tikus yang ditaruh labirin itu adalah tikus yang sama. Tikus nggak ada bedanya. Cuma Robert Rosenthal ini meneliti bahwa dia mempersepsikan ternyata harapan, persepsi akan berpengaruh terhadap orang yang kita persepsikan. Nah, ini penting dalam dunia pendidikan. Ya, ketika kita mempersepsikan siswa kita, kelas lamban, kelas bodoh, terus dibikin kelas unggulan, kelas reguler, ya, itu sebenarnya sudah mempersepsikan, gitu ya, bahwa ini adalah unggul, ini tidak. Padahal ya dalam teorinya Pick and Anderson bahwa justru anak-anak yang prestasinya middle, dia punya banyak waktu untuk mengembangkan diri, dan grafik konstruktif dia belajar ketika mandiri akan lebih bagus. Dan itu terbukti banyak anak-anak yang ranking 12, ranking setengah, justru ketika reuni 10 tahun, 20 tahun kemudian dia jauh lebih sukses dibanding yang ranking 1. Ya, itu ada risetnya loh Pak. Jadi saya nggak ngarang gitu ya. Landasan teori saya ada lengkap. When you show trust, they recognize it. Wah, dia ngasih gua tanggung jawab nih. Nah, they reciprocate. Dia melakukan apresiasi, hadiah. Until finally ada semacam komunikasi lompatan antar trust, ya. Seperti misalnya memberikan hadiah, menjaga, saling ngatur, arisan ya, sehingga ini bisa menciptakan sebuah environment yang kuat. Nah, terakhir itu adalah ini ya, ketidaksempurnaan saya lewat ini. Saya yang langsung saja. Nah, terakhir establish purpose. Jadi ya, purpose itu visi ketika kita di sekolah ya, dan kita menjadi bagian dari para pengajar asatis gitu ya, pasti punya tujuan sama untuk menciptakan generasi Qurani, generasi yang baik gitu ya. Maka ketika dia punya tujuan, saya langsung ke sini aja, nanti nonton YouTube-nya aja. Nah, saya langsung ke sini nih. Nah, ini juga di survei penting nih. Ternyata kenapa tidak terjadi koneksitas antara yayasan dan guru? Nah, ternyata berapa banyak yang tahu prioritas utama perusahaan atau
prioritas utama daripada yayasan. Ternyata ya rata-rata ya masih kecil ya, dan less even 2 or 4% yang memahami ini. Nah, jadi established purpose itu adalah ya menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Jembatan, ibarat tujuan yang menghubungkan dari masa ke masa. Karena Pak, otak kita akan mudah menerima apabila tujuan itu dibentuk seperti sebuah narasi, cerita. Kita akan membangun sebuah sekolah dari TK sampai SMA berdasarkan nilai-nilai ini, visi ini, capaian ini. Nanti insya Allah ini bagian daripada karya kita bersama. Wah, kira-kira semangat ya. Ya, diceritakan sebuah story. Jembatan ini berdiri oleh tim-tim hebat. Taman ini dibuat bersama-sama. Jadi organisasi yang tidak punya purpose itu nanti akan hampa. Dia akan mundur sendiri. Gitu. Paham nggak? Clear maksudnya ya? Lo ngapain dengan teman-teman SMA? Nongkrong doang. Ya iya, sebulan 2 bulan seneng, 3 bulan bubar sendiri, percaya maksudnya nggak ada purpose-nya. Gitu. When you waste your time tanpa purpose, ya, makanya nanti Anda ikut kelompok ini, WhatsApp ini, lihat ada purpose nggak? Kalau nggak ada purpose, ya nggak usah banyak-banyak lah waktunya ke situ. Waste your time, ya. Jadi organisasi yang baik itu harus ada 3 hal. Yang pertama apa saja? Building safety. Yang kedua apa? Build vulnerability. Yang ketiga adalah establish purpose. Nah, ini diterapkan banyak perusahaan, sehingga perusahaan itu menciptakan program-program yang kaitannya bagaimana karyawannya merasa safety. Yang kedua, berempati tadi, gitu ya, meredam konflik. Ya, konflik itu ada, itu wajar. Jadi kadang-kadang kalau teman kita jatuh kan juga harus kita pukul atau kita dorong kan, gitu. Dibanding dia nyebur, kalau dia mau nyebur, mau nggak mau kita tarik dengan paksa, gitu. Nah, atau kita jorokin supaya dia nggak ketabrak mobil, gitu. Memang sakit, memang kesel, tapi suatu dia akan berterima kasih akan itu. Yang kedua, ya, kadang-kadang konflik itu nggak perlu kita jawab pada saat itu, di saat yang sama. Dia butuh waktu. Gitu. Oke, dia butuh apa? Butuh cost juga. Mungkin kita tidak melakukan perhatian. Dan terakhir apa? Ini bagian buat diri kita untuk meningkatkan kualitas kita, baik secara individu dan kolektif. Oke, baik teman-teman ya. Ada berapa buku tadi saya kasih, tuh saya tambahin. Jadi insya Allah kuliah kita banyak ya, ada yang presentasi, ada yang kasih teori, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat di kuliah ini. Silakan Pak Salman kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat. Silakan jika ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan. Atau mungkin ada yang mau dikomunikasikan, silakan. Tadi Pak Ilyas mau bertanya ya, Pak Ilyas? Gimana? Masih connection ke audio? Oke, kalau memang sekiranya belum ada atau tidak ada, bisa kita cukupkan ya Ustadz ya? Oke. Bang Ilyas mau nanya, Bang Ilyas. MC today, Mr. Zul. Oh iya, mau tanya Ustadz, boleh Ustadz? Boleh. Wis, siapa Kiai? Silakan. Aduh, gini Ustadz. Tadi kan tentang konflik ya Ustadz ya. Kalau masalah tentang konflik itu kan secara
musyawarahkan bisa kan gitu. Maksudnya konflik itu kalau secara internal bisa dimusyawarahkan. Nah, jika kalau seandainya konflik itu berdampak pada eksternal juga gitu, Ustaz. Bagaimana cara penyelesaiannya, Ustaz? Contohnya ini saya sebagai regulator lah, regulator dalam ini yang mengatur posisi Indonesia gitu, misalnya alat kesehatan. Tapi dari segi dokumen atau segi persyaratan, nah sering-sering ini pihak si pendaftar atau perusahaan ini itu dia sering konflik gitu, akhirnya melibatkan kita juga gitu. Padahal itu kan secara internalnya hanya sebagai konflik mereka berdua gitu. Kadang-kadang kita juga dilibatkan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita itu supaya bisa tidak masuk ke dalam kata jebakan mereka berdua gitu. Maksudnya dalam jebakan jangan kita diikut sertakan dalam hal konflik mereka. Itu saja, Ustaz. Itu dia tuh. Nah, kasus Omnibus Law, betul nggak? Ya, itu ada regulator siapa? Pemerintah, betul nggak? Pemerintah. Kedua apa lagi? Pengusaha. Betul. Yang ketiga apa? Serikat buruh, betul kan? Tripartit kan? Tripartit, ya. Pemerintah sebagai regulator. Pengusaha, ya kan, dia pengen cost efisien dong. Dia sadar cost terbesar itu adalah karyawan, gitu. Makanya dia untuk menekan biaya karyawan, ya, dia tekan apa? Tekan regulatornya. Paham nggak? Clear ya? Nah, apa yang diubah? Kalau dia berkonflik dengan serikat pekerja, rame nggak? Oh iya, makanya apa? Tiap May Day, ya, minta naik gaji masih buruh, karena berarti juga nggak ada pilihan lain. Tapi ya dia kan, ya namanya bisnis kan tadi bilang kan gitu. Jadi kadang-kadang perusahaan pengusaha ini lebih murah membayar karyawan atau dia bernegosiasi dengan regulator pemerintah. Coba logikanya. Dia lebih mau negosiasi dengan pemerintah. Iya. Ngasih 20 miliar, goyang itu DPR. Betul nggak? Betul. Nah, diganti undang-undang, betul nggak? Iya. Nih, nitip pasal. Betul nggak, Pak? Ya, di sini saya bukan ngomongin ya, mungkin mah udah rahasia umum, Pak. Betul nggak? Muncullah, gitu kan. Nah, jadi, intinya, kaitan dengan konflik adalah kepentingan, gitu. Jadi artinya sang pekerja punya kepentingan naik gaji dan sebagainya. Nah, gimana supaya kita sekarang tinggal tergantung Pak Ilyas posisinya di mana dulu, kan begitu Pak? Gitu. Kalau posisinya Pak Ilyas ada di karyawan, buruh misalnya, ya nggak bisa kita tuh nggak terlibat konflik Pak. Pasti kalau nggak kita di buruh, kita di pemerintahan, atau kita di pengusaha. Udah, ya clear ya. Kalau di sekolah, ya tadi saya bilang, ya ada yayasan, ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada kepentingan, konflik. Gitu. Saya pernah nulis tentang politik pendidikan, Pak. Saya punya jurnal tentang politik pendidikan. Gitu. Jangan salah, pendidikan itu tidak ada konflik. Jangan salah, pendidikan itu kagak ada politik tinggi, gitu ya. Perguruan tinggi nggak ada politik, ada. Rektor, dosen, yayasan ada. Kopertis, ya, pemerintah dan sebagainya pasti ada, gitu. Oke, tinggal kita mau memposisikan di mana, gitu Pak Ilyas, ya. Nah, tinggal Pak Ilyas kan tinggal gini. Saya udah di guru, ada posisinya Pak Ilyas sebagai
orang yang tadi asertif, ya, kolaboratif. Ada juga yang tadi yang tengah-tengah, akomodatif, ya, atau kalau bahasanya psikologi steadiness. Dia nggak mau konflik, dia diem aja. Gitu. Ya, misalnya, ente demo, misalnya bayaran SPP UIJ naik 200%. Pasti responnya beda-beda. Zahratul sama Salman udah langsung bikin bendera, bikin spanduk, melawan. Ada yang, alah ngapain sih capek-capek gitu kan. Ah udahlah kita pasrah. Atau ada juga, udah lu demo aja, wow, panas-panasin. Pas waktu demo dia tidur, ya kan? Gitu. Ada kan, bener nggak Pak Salun? Akan beda-beda kan? Betul nggak? Iya, Ustaz. Nah, terus habis itu demo deh ke Pak Raihan misal, contoh nih, contoh doang, contoh. Ya, udah demo, ngobrol, capek deh tuh semuanya. Terus pas kumpul pada berantem lagi di antara mahasiswa, betul nggak? Ah, lu gimana ya? Katanya demo, lu tidur, wah berantem lagi. Kan gue bilang apa ya? Nah, pasti begitu. Oke Pak ya, jadi kita posisikan. Bisa jadi juga, maaf ya, pihak dari regulator naruh penyusup, ada nggak yang kayak begitu? Iya, taruh penyusup, ya. Lagi ngapain dia? Wah kok rapat kita bocor terus ya? Ya kenapa? Masing-masing punya kepentingan. Tanya tuh Pak Naga tuh, ya konflik di kantornya kecil aja banyak ya Pak Naga ya, betul nggak? Iya, Ustaz. Boleh Pak Naga, boleh kasih masukan. Jadi intinya kita sebagai orang tua ngasih nasihat buat anak muda gimana Pak Naga? Ayo Papa, kasih nasihat Papa. Wah, saya kurang paham juga, Ustaz. Oh, nyikapin konflik. Ini Ustaz, kalau kita ngikutin arus yang ada di di suasana tersebut, kita akan malah jatuh ke lubang yang sama gitu. Dan kadang-kadang saya juga maksudnya dalam hal ini nggak bisa membaca yang namanya peta konflik yang ada di kantor gitu. Ustaz. Nah, peta konflik itu kan kadang-kadang baik dari sifat apa kan, orangnya kan beda-beda nih. Kadang-kadang ada yang bisa merujuk kebaikan, ada yang merujuk ke keburukan gitu. Bahkan yang dalam hal ini saya juga kadang-kadang melihatnya itu sebuah kombinasi gitu. Kadang-kadang kita kalau melangkah itu dipikir matang-matang gitu, jangan sampai gitu jatuh gitu. Kadang-kadang saya juga mikir di kantor itu, wah ini arahnya kemana gitu sebelum kita bertindak gitu. Itu yang saya alami tuh kadang-kadang suka bablas ngikutin alur, tiba-tiba lagi ngikutin alur ditinggal, akhirnya kita nggak punya arah gitu. Ya, jadi intinya apa Pak? Ya, ada yang namanya wisdom age gitu ya. Setelah orang menguasai semua, nanti pada suatu titik manusia akan masuk ke zona yang namanya wisdom, kebijaksanaan. Dan biasanya makin banyak konflik, pengetahuan, kedewasaan, kemampuan kita dalam menghadapi konflik itu atau memberikan solusi akan semakin bagus. Jadi orang yang namanya, kalau nanti sudah tua nih, Pak Naga sama saya, dengan pengalaman empirik di lapangan dan ilmu pengetahuan yang cukup banyak, biasanya kita memiliki yang namanya prejudice. Ya, muncullah keterampilan metafisik atau metakognitif. Kalau Anda baca bukunya Malcolm Gladwell tentang Blink, namanya Thinking Without Thinking. Coba, Thinking Without Thinking. Biasanya orang ngambil keputusan itu harus rapat segala macam. Ada orang yang cukup blink itu kan kedip gitu ya. Dia udah bisa baca, larinya ke sini cepat gitu ya.
Sama seorang montir yang sudah jago kan, ketika mesin yang ngegelitik gitu ya, mesin mobil, dia bisa tahu nih, oh businya, karburatornya gitu. Jadi akhirnya dia punya kemampuan untuk melerai konflik. Yang kedua, selain prejudice tadi, maka kita butuh yang namanya kekuasaan, authority. Ya, jadi ada orang yang bijaksana, bagus, cerdas, tapi nggak bisa memberikan keputusan karena nggak punya otoritas. Contoh, ketika ada kasus Nabi Muhammad dinistakan melalui Holy Wing, gitu ya, ya mungkin seorang Rahmat, seorang Pak Salman, seorang Pak Ilyas nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Marah-marah doang, paling nggak update status, wah itu udah paling hebat. Tapi dengan seorang gubernur yang punya kekuasaan, kasih tanda tangan, surat, selesai, betul nggak? No excuse. Nah, ketiga terakhir, kalau kita ingin jadi pemimpin, ya, tidak akan mungkin semua keputusan kita akan menyelesaikan atau menyenangkan semua orang, gitu. Nah, salah satu pebisnis kalau nggak salah Jeff Bezos pernah mengatakan, if you want to make all your staff or other people are happy, it's better for you to sell ice cream, gitu. Ya, oke. Kita nggak akan bisa karena Rasulullah pun seorang yang sempurna, ya, akhlaknya baik. Ada musuhnya nggak? Nah, begitu. Ya, jadi kita konflik itu pasti ada, gitu. Konflik itu keniscayaan, ya, dengan organisasi yang berbeda, individu yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana manajemen konflik itu dibuat dan bagaimana kita bisa mengatasi. Nah, dari roadmap konflik, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita untuk bisa menghadapi konflik. Begitu ya. Satu lagi, kalau udah tahu ilmunya, satu lagi, jam terbang. Jangan terbang ngadepin konflik. Kalau Anda misalnya jadi nasehat kerja di KUA, jadi konsultan rumah tangga, nah pasti udah puluhan ribu atau ribuan kasus, maka Anda akan expert di bidang itu. Betul nggak? Nah, kalau Anda misalnya mengalami konflik antar siswa, Anda akan hebat, guru BK misalnya, gitu ya. Konflik antar karyawan, Anda butuh semuanya jam terbang. Seperti yang pernah saya bilang yang namanya 10,000 hours rules, ya, namanya regulasi 10.000 jam. Jadi kalau misalnya saat ini Anda ingin menjadi guru-guru hebat, ya guru yang jam terbang, termasuk terjadi kepala sekolah yang hebat, ya Anda butuh jam terbang. Ya, termasuk juga konflik, ya, permasalahan, ya, Anda akan menjadi orang hebat. Karena dokter yang hebat adalah dokter yang puluhan ribu kali operasi, betul nggak? Kemudian pilot yang hebat adalah yang sudah puluhan ribu jam. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya Anda sekarang menghadapi banyak konflik, ya, Anda akan menjadi orang hebat. Jangan-jangan orang yang nggak pernah konflik itu adalah orang yang bermasalah. Oke, saya kembalikan ke Pak Salman. Oke, baik. Makasih Ustadz untuk penyampaiannya, jawabannya juga. Pak Ilyas gimana ya? Lengkap tadi yang disampaikan. Paket lengkap. Mungkin kita, ya. Oke. Afan. Kiranya cukup Ustadz ya. Khawatir antum juga perlu istirahat. Kita juga perlu istirahat. Oke, baik teman-teman kelas 6C yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, terkait dengan konflik, kita bisa, yang sudah bekerja di tempat masing-masing, kita bisa menghadapi konflik-konflik yang terjadi, dan juga mudah-mudahan kita bisa mudah dalam beradaptasi terhadap perihal-perihal tersebut. Mari kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih untuk penyampaiannya kepada dosen pengampu, juga kepada teman-teman yang tadi sudah presentasi. Makasih semuanya kehadirannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.